Siap. Nah, baik. Oh, enggak, direkam. Baik, saya sampaikan. Kalau di dalam latar belakang masalah masih ada pengertian, definisi, konsep-konsep, maka latar belakang Anda salah, ganti ti ayeuna. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ungkapkan, kalau di latar belakang Anda masih ada definisi, ada teori-teori, ada konsep-konsep, ada pengertian, maka latar belakang Anda salah. Harus ada apa tuh? Harus ada pernyataan pakar, lain definisi. Jadi tidak sedang berkonsep, tidak sedang berteori. Sok cari. Ada pembedanya antara definisi-definisi, antara konsep-konsep dengan teori-teori, ada pembedaan. Itu ya. Jadi itu yang pertama, kalau bicara tentang latar belakang yang baik dan benar, maka bicaranya tentang di latar belakang ada tidak tuh yang tadi saya sebutkan. Konsep-konsep, teori-teori, definisi-definisi. Kalau masih ada di latar belakangnya, hapus. Pertanyaan kedua, apakah di latar belakangnya diulas dengan cara diparafrasekan atau menafsirkan maksud dari pengarang atau dari pakar. Kalau caranya cara yang pertama, memparafrasekan pernyataan pakar, maka latar belakang Anda salah. Harusnya apa? Menafsirkan maksud. Bicara menafsirkan maksud, mengulas pernyataan pakar dengan konsep menafsirkan maksud adalah memberikan pernyataan pandangan dari kita juga di dalam teks itu. Jadi, kalau saya mengatakan mobil itu bergerak cepat, kira-kira coba ada yang mau menyebutkan, oh hagi we deui hagi deui nya. Ada kalimat, mobil itu bergerak cepat. Cik ulas ku hagi. Mobil itu melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Tah, anu membuat ulasanana jika si hagi, eta teh latar belakangna salah. Eta disebutna memparafrasekan. Gitu ya. Kita bedakan ya. Sekarang gini, bedakan antara menafsirkan maksud dengan memparafrasekan tulisan, gitu ya. Ari melaju naon? Tahu tidak artinya melaju? Berjalan, Pak? Bukan. Melaju itu berjalan, maju gitu ya. Maju kan gitu ya. Berarti otomatis kondisinya gerak mobil ke depan kan maju ya. Betul tidak? Nah, kalau cepat yang disebut cepat apa sih? Yang disebut dengan cepat. Urah nyebut tidak lambatnya. Urah nyebut tidak lambat. Lamun nyebut tidak lambat, untung sedekat lamun deket di teke. Cepat artinya Melesat, Pak? Melesat gitu? Hah? Melesat? Melesat mah lebih dari cepat. Cepat artinya nah, permasalahan maraneh teh di dia gitu. Sering mengatakan, ayo tuh cepat atuh cepat gitu kan sering gitu ya. Tapi ditanya ari cepat naon arti? Oh, ini Pak,
Ya, apa? Guys, buka kamus kan ya, Sob. Dalam waktu singkat, Dalam waktu Pak. tuh tinggal Singkat. ngomongkan. Jadi, lamun orang erek melakukan ulasan dari kata mobil itu melaju cepat, berarti Mobil itu melaju dalam waktu oh, singkat. Gitu, Pak. nah eta teh karek mengulas arti. Paham ya? Itu baru mengulas arti. Jadi artinya kamu akan mengatakan dengan bentuk ulasannya kalau ada kata mobil itu melaju cepat. Karena ada cepat itu adalah waktunya singkat, maka kamu akan mengulas pergerakan mobil itu sudah tidak terlihat lagi. Kan eta ulasan. Maksud dari si pembicara atau si orang yang ngomong itu, misalnya teh ngomong mobil itu melaju cepat, maka waktu waktu harusnya dipakai untuk melihat mobilnya, tapi sudah tidak keburu karena waktu melintasnya begitu cepat. Waktu melintasnya tidak terlihat. Nah, itu teh tafsir. Nah, tafsir itu adanya di siapa? Di kalian yang memahami arti dari setiap katanya. Gitu. Jadi ulasan itu harus bersifat tafsir maksud dari pakar yang ditambah dengan pemahaman kita pada kata tersebut. Maka nanti di karya tulis ilmiahnya terasa hasil karya kitanya. Kalau kamu hanya memparafrasekan, ya itu mah berarti karya karya si pakarnya lagi saja, bukan karya kamu. Itu paham ya Gi ya? Selanjutnya Gi, pertanyaan ukatilu, saya poho deh. Pertanyaan ketiga itu apakah adanya opini? Sama keopat, anu tentang paragraf saya. Apakah Oh, nggak tentang ketulis, Pak. anu tentang pakarnya ada tiga atau kurang dari tiga? Apakah setiap pokok dalam paragraf itu dibahas oleh tiga pakar atau kurang dari tiga pakar? Dibahas oleh tiga pakar, cukup. Dibahas kurang dari tiga pakar, salah. Ya, kenapa harus tiga pakar? Diupayakan ada pembanding. Ya, diupayakan ada pembanding. Sehingga konklusi kesimpulan yang kalian ambil itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pak, boleh tidak misalnya di dalam satu paragraf tarigan, kemudian ada tarigan teh ngomong lagi Pak di halaman berikutnya. Nah, kita kutip lagi tarigan temenang. Ya. Jadi satu topik itu hanya dibahas oleh tiga pakar yang berbeda dari buku yang berbeda. Misalnya, Pak ini mah Halidai dalam tarigan, tapi ini mah Dawson dalam tarigan. Bukunya kan eta-eta kene. Bukunya itu juga, sehingga tidak bisa digunakan. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada originalitas? Tidak. Gitu. Ada bukti originalitas? Tidak ada. Salah berarti. Si Hagi nanya, Pak Ari ngabuktikan originalitas kumaha? Tingali makalah terdahulu, cari penelitian terdahulu, ungkapkan di sana. Apa penelitian terdahulunya, bagaimana hasilnya, dan apa yang membedakan antara penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Itu originalitas. Ya. Nah, baru yang selanjutnya, adakah opini di sana, pendapat, pernyataan, atau lain-lain? Ada nggak opini? Dan sebagainya. Nah, kalau ada, maka latar belakang masalah Anda benar. Ya.
Kalau saya mengatakannya, ada tidak kalimat tesis dina latar belakang masalah Anda teh, sehingga lebih terarah. Yang terakhir, apakah ada disimpulkan dengan satu rencana atau satu judul kajian atau tidak, gitu ya. Kalau judulnya letterlek gitu, verbatim, tertulis dengan jelas, maka latar belakangnya latar belakang yang jadul. Latar belakang yang sekarang, si judul itu tidak menjadi penutup, tapi kajian intinya saja yang dijadikan sebagai simpulan penutup. Ya. Nah, itulah syarat dari sebuah latar belakang masalah yang baik dan benar. Nah, saya tidak akan banyak eh, berbicara. Nah, itu aja syaratnya. Gitu ya. Itu saja syaratnya. Jadi kalau bertanya lagi, Pak, gimana latar belakang masalah yang baik dan benar? Nah, nanti pentawe rekamannya ke si Hima ya, ke si HMBS. Gitu. Nah, Gi, saya mah menyarankan untuk sok we ajukan pertanyaan sajalah gitu ya. Ajukan pertanyaan, tanya jawab gitu. Nanti ku Hagi dicatat ya. Saya mau izin ke belakang dulu bentar. Ku Hagi pertanyaannya dicatat. Silakan diajukan saja pertanyaannya. Boleh via chat mungkin ya atau gimana gimana Kang Hagi lah mengaturnya ya. Saya izin ke belakang dulu. Monggo buat Akang dan Teteh yang ingin bertanya mengenai latar belakang, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Kang. Silakan, dari siapa? Hana Julia, Hana Julia. kelas A, 1750-320. Angkatan 17 ya, Teh? Iya, Silakan, Teh. terkait poin nomor keempat dari akhir, terkait originalitas. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa topik yang kita angkat itu sudah original. Kemudian harus 100% originalkah atau bagaimana? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan itu sebelum kita melangkah lebih jauh saat membuat latar belakang seperti itu. Terima kasih. Buat Teh Juli itu, jadi bagaimana cara membuktikan bahwa itu Teh originalitas gitu ya? Ya, untuk memastikan kalau Memastikan. topik yang kita angkat itu sudah original atau belum. Maka selanjutnya ada yang ingin bertanya.
Silakan. Assalamualaikum, Kang. Izin bertanya. Iya. Sebutkan nama, terus dari angkatan mana? Baik, terima kasih Kang Haji. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya, Kang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Sofia dengan NPM 2030030 dari angkatan 2020, Kang. Izin bertanya mengenai orisinalitas, itu kan kalau yang tadi cara memastikannya gitu. Kalau yang akan saya tanyakan di sini mengenai cara membuat orisinalitas yang baik itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya kembali? Sudah berapa pertanyaan, Ki? Sudah 2, Pak. Baru 2, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Akang dan Teteh yang ingin bertanya. Kalau gitu, Bapak langsung saja dipaparkan dulu pertanyaan pertama. Tadi dari Teh Hana Julia, kelas A 2017, bertanya mengenai originalitas. Bagaimana untuk membuktikan dan memastikan topik tersebut itu original atau belum. Lalu yang kedua, dari Hasna Sofia, angkatan 2020, sama juga Pak, mengenai originalitas, cara membuat originalitas yang baik dan benar, itu seperti apa? Baik, yang pertama, makanya supaya kita bisa membuktikan bahwa originalitas kita sudah atau karya kita original atau tidak gitu ya. Ya, maka tadi saya katakan Oke, Pak. Anda gitu ya, Anda cukup memasukkan hasil penelitian yang terdahulu, penelitian sebelumnya yang topiknya sama gitu. Nah, kemudian Anda ungkapkan di dalam latar belakang masalah itu apa yang membedakan antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya gitu. Ya, jadi caranya adalah mengungkapkan apa pembeda dari penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Itu cara membedakan. Nah, Hasna tadi bertanya bagaimana cara membuat originalitas yang baik dan benar. Cara membuat originalitas yang baik dan benar adalah 1. Baca dulu penelitian terdahulu dengan topik yang sama, cari hasil penelitiannya, kemudian ungkapkan di latar belakang masalah tentang hasil penelitiannya, dan sampaikan apa pembedanya dengan penelitian yang mau kamu lakukan. Cukup menjawab tidak? Buat Teh Hana sama Teh Hasna, bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Buat Teh Hana, Masih ada yang mengganjal sedikit. Kalau misalkan kita mencari penelitian terdahulunya, kan kalau kita input, itu inputnya kemana? Ke
Apakah ke jurnal yang ada di website gitu? Seperti itu. Karena pasti kan Yoyoy. banyak yang judul Iya, yang iya. mungkin Di jurnal online. Masuk saja ke Google Scholar, kamu ketikkan judul itu, pasti muncul. oke. Ya, Google Scholar. Terima kasih, Pak. Ya. Selain Google Scholar, ada portal garuda.go.id. Nah, kemudian ada juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu juga ada. Banyak. Yuk, ada lagi. Sudah Ada yang paham? ditanyakan lagi? Sudah paham sepertinya. Alhamdulillah. Sudah paham, Gi? Sudah, Maren? Makanya nggak ada yang nanya. Silakan buat Akang Teteh. Ditunggu pertanyaannya. Assalamualaikum, Kang Agi mau bertanya. Ya, silakan. Nama saya Nurul Afifah dari angkatan 2017 kelas A. Mau bertanya, tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Aris mengenai bahwa latar belakang masalah yang sekarang tuh kan tidak menuliskan judul di akhir di simpulan di akhir kalimat latar belakang. Nah, kalau misalnya seperti itu tuh berarti kan latar belakang masalahnya yang jadul. Terus berarti di latar belakang masalah itu tidak sama sekali dicantumkan judul tersebut. Jadi cukup simpulan dari topik yang akan dibahas saja gitu, Pak. Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya. Pak Hagi ini langsung dijawab, Pak. Oh, boleh, Pak. Ya. Jadi, begini. Di kalimat terakhir itu, kalimatnya biasanya saya memakainya gini kalimatnya. Tidak perlu mengikuti yang saya ya. Saya biasanya begini. Berdasarkan segala permasalahan dan saran-saran solusi atau pembahasan-pembahasan pada paragraf-paragraf sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai titik-titik-titik. Itu. Jadi tidak begini kalimat-kalimat akhirnya tuh. Jadi berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul titik-titik-titik, bukan. Perbedaannya itu saja. Ya. Nah, apakah tidak tertuliskan sama sekali? Ya tidak begitu kesimpulannya gitu. Tetap tertuliskan, tapi kemasannya berbeda. Ya. Dan saya tidak menyalahkan mau pakai format yang jadul juga silahkan. Gitu, mungkin jawabannya Pak Hagi. Buat Teh Nurul gimana? Ya, cukup. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya? Haji. Mangga, tadi siapa? Kecil suaranya. Anisya, Kang. Anisya dari angkatan 2017. Oh, silakan. Tadi kan sempat dibahas mengenai teori pasar. Nah, pada pembahasan sebelumnya, Pak Aris pernah, lebih, uh, uh, menjelaskan mengenai teori pasar. Nah, pada pembahasan sebelumnya, Bapak Aris pernah, bukan pernah, lebih, uh, uh, menjelaskan mengenai teori pasar. Nah, pada pembahasan sebelumnya, Bapak Aris pernah, bukan pernah, lebih, uh, menjelaskan mengenai teori pasar. Nah, pada pembahasan sebelumnya, Bapak Aris pernah
Jika ada pendapat teori yang kurang penting. Nah, bagaimana cara kita mengetahui teori mana yang penting dan tidak untuk penelitian yang akan dilakukan? Gitu kan. Ya. Saudara Anisya tadi mendengar tidak percakapan. Bagaimana, Pak? Tadi mendengar tidak percakapan saya dengan Hagi tentang cerpen membuat seseorang menjadi kreatif. Hah? Iya, mendengar, Pak. Ya, mendengar. Nah, kesimpulannya tadi dari percakapan itu apa berarti? Cara menentukan penting dan tidak penting. Putar logika sih, apakah kreativitas itu muncul hanya dari sebuah cerpen atau tidak? Nah, gitu. Jadi, kalau ada mempengaruhi yang lebih berdampak besar, tingkat kepentingannya akan diarahkan pada pernyataan-pernyataan yang punya pengaruh dan dampak yang lebih daripada yang lainnya gitu. Jadi tidak ada satu pernyataan pun yang tidak penting diungkapkan. Maka perawalan dari latar belakang masalah itu awalnya adalah skema analisis masalah. Di sanalah waktunya kalian mensortir mana yang penting untuk dimasukkan di latar belakang masalah, mana yang tidak penting. Artinya tidak penting tuh secara dampak dan pengaruhnya itu tidak lebih besar dari pernyataan-pernyataan yang lainnya. Dari pahami, Anissa? Oh iya, Pak. Baik, siap gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayah dari Hagi? Buat Akang dan Teteh, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau sudah tidak ada, mas sudah. Itu Pak Hagi. Sudah paham berarti. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Akang izin bertanya. Boleh. Dari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Esti dari angkatan 2017. Izin bertanya, Bapak, bagaimana jika ada pernyataan pakar yang bertentangan? Apakah masih boleh dimasukkan ke dalam latar belakang atau tidak? Dan apabila saya menemukan jurnal yang bertentangan dengan masalah saya, jadi di pernyataan pakar topik ini bermasalah, tetapi di hasil jurnal yang saya temukan topik itu baik masih boleh atau tidak? Terima kasih. Nah, terusannya di sini karena ilmiah maka pak kuat argumentasi. Ya, siapa yang paling kuat argumentasinya? Siapa yang paling kuat bisa membuktikan bahwa memang itu kondisinya bermasalah, maka masih bisa titik. Gitu, Estiana. Sama. Lagi Bertanya lagi. ya. Nana no rasa tuh Yuk.
buat Akang dan Tika, jika punya latar belakang bisa di share screen di sini biar kita mengkaji Ya, bareng-bareng. supaya bisa dikaji berbareng-bareng. Pak, Ya, ya, ya. tapi latar belakangnya belum beres, baru mau masuk ke topik permasalahan. Coba lihat bagian ini aja. Lihat bagian paragraf awal aja dulu. Ya, Pak. Baik. Hostnya dialihkan berarti bisa share screen semua nggak? Coba perbesar. Kita lihat paragraf pertama ya. Oke. Dalam satu paragraf itu harus ada kalimat pengantar. Coba ini tunjukkan ke paragraf kalimat pengantarnya yang mana? Yang ini, Pak. Oke. Pendidikan merupakan upaya untuk membangun, ininya apa? Oh, nggak kelihatan tuh. Yang Times New Roman. Nah, pendidikan merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang memerlukan wawasan yang luas, baik dari segi pemikiran maupun pengalamannya, karena pendidikan menyangkut seluruh aspek manusia. Nah, ini kalimatnya lebih kepada kalimat definisi. Jadi mungkin nanti bisa diubah kalimatnya. Sudah benar kalimat pengantar ini teh. Hanya ini kan pernyataan Anda. Anda ini masih dalam taraf sarjana juga belum. Jadi jangan dulu memasukkan unsur teori di sini. Jadi bagaimana caranya? Bisa digini ubah gitu ya. Coba di tadi boleh tidak itu di blok dulu yang itunya, di blok sampai itu, kemudian ada di insert, coba, atau preferensi itu insert kalau nggak salah, insert, ada komen, nah klik, nah sekarang ketik di situ ya, nah ini ubah ya, kalimat ini kan kalimat definisi, tadi saya katakan tidak boleh ada kalimat definisi, tidak boleh ada pernyataan, ini kan definisi, bahkan keluar definisinya dari seorang yang akan melakukan penelitian yang belum sarjana, sehingga secara kredibilitas akademisnya belum memenuhi syarat lah gitu. Maka saran saya begini kalimatnya. Kan ini pendidikan merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang memerlukan wawasan luas, baik dari segi pemikiran maupun pengalamannya. Karena pendidikan menyangkut, sampai ini dulu ya, sampai kalimat yang pertama. Ini kan kalimatnya kalimat majemuk nih. Ya, ada karena nih, kalimat majemuk. Maka kita sampai pengalamannya. Pendidikan merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang memerlukan wawasan luas, baik dari segi pemikiran maupun pengalamannya. Gitu ya. Nah, kita bisa ganti kalimatnya. Itu sumber daya manusia itu memerlukan wawasan yang luas, baik, coba tulis, sumber daya manusia memerlukan wawasan yang luas, baik dari segi pemikiran maupun pengalaman. Tuh. Sumber daya manusia memerlukan wawasan yang luas, baik dari pemikiran maupun pengalaman. Semua hal tersebut dapat diperoleh
melalui pendidikan. Dah sampai situ. Gitu ya. Atau kalau mau ditambah karena karena seluruh aspek hidup manusia tidak terlepas dari nilai pendidikan. Titik. Nah, baru Sadullah mengatakan, itu ya, baru ke sini Sadullah mengatakan bahwa pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting. Ini jadi kalimat Sadullahnya juga jangan dikutip keseluruhannya. Sadullah mengatakan pendidikan adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ya, kata merupakannya hilangkan saja. Karena mungkin kalau dikutipnya dengan cara itu kutipan langsung namanya. Pak, Ya, boleh nanya? boleh. Kan kata Bapak tadi kutipannya boleh diubah, nggak harus semuanya. Nah, tapi kan itu tuh jadi yang dari dari mengatakan sampai bernegara itu kan memang apa namanya kalimat yang ada di buku. Nah, itu tuh boleh kita rubah, Pak. Boleh, namanya kutipan tidak langsung. Oh, ya, Pak. Diubah tuh bukan diubah kata-katanya ya, tapi diubah tuh artinya si inti dari pernyataan. Nah ini, kalau kamu mengungkapkannya adalah memparafrasekan pernyataan pakar, itu namanya kutipan tidak langsung, bukan ulasan. Ya, kalau kamu mengutip semuanya, namanya kutipan langsung, itu namanya. Jadi kamu boleh mengubahnya dengan menyampaikan intinya saja yang ingin kamu tangkap dari pernyataan pakar itu. Maka diungkapkan tadi intinya, Sadullah mengatakan bahwa pendidikan merupakan hal penting atau pendidikan sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu ya. Dipahami? Ya. Selanjutnya, kita baca ulasannya. Artinya, pendidikan itu bukan saja bicara tentang satu kewajiban. Nah, kan ini tidak diungkapkan di sini. Nah, ini udah bagus mengulasnya. Pendidikan bukan saja bicara tentang suatu kewajiban atau keharusan. Kan? Di sini tidak ada ya. Hagi bisa lihat di pernyataan ini kan tidak ada tentang kewajiban dan keharusan. Tapi, si penulis atau si pengulas menafsirkan bahwa saking pentingnya itu, maka di sana bicaranya keharusan dan kewajiban, itu tafsirnya. Gitu. Bukan saja tentang kewajiban atau keharusan seorang dalam mencapai kebutuhan, namun memang pelaksananya gitu. Cuma ini ada kata apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi tidak boleh ada kata apa, kata mengapa gitu, ada kata tanya di dalam satu paragraf gitu ya. Yang kita lakukan pasti membutuhkan pendidikan. Kondisi pendidikan Indonesia, ini paragrafnya sudah memenuhi syarat, hanya saja struktur kalimatnya yang masih perlu diperbaiki. Jadi dari segi kontennya sudah baik, sudah benar. Hanya dari segi kebahasaannya masih perlu diperbaiki. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, baik. Yang lain juga bisa paham ya. Maksud saya tadi penjelasan saya itu begitu. Cara pengembangan paragrafnya. Iya, Ini Pak. bisa ya salah satu bisa di pedoman. Baik, terima kasih. Mau ya. Mungkin sudah cukup ya. Atau paragraf selanjutnya coba. Putus-putus. Paragraf selanjutnya coba saya lihat.
Iya. Paragraf selanjutnya saya lihat. Ya Pak, ini. Udah Pak? Ya, dalam kehidupan pendidikan tentu adanya kaitan terhadap proses pembelajaran yang melibatkan antara pendidik serta peserta didik gitu ya. Pakainya tuh istilah ini penggunaan diksinya. Oh iya. Nah, ini yang saya maksudkan. Tadi di awal dia sudah mengutip Saduloh. Maka di sini jangan Saduloh lagi, cari pernyataan pakar yang lain. Itu yang saya maksudkan, tidak boleh mengutip. Kan ini topiknya masih tentang pendidikan. Itu ya. Jangan pakai Saduloh lagi, cari yang lain. Dua duloh, misalnya kan Saduloh, ada dua duloh, ada tiga duloh. Bapak, Ya, itu ya. bisa Pak? Apa? Maaf, kan Sadulohnya itu ada di buku filsafat pendidikan sama ada di buku pedagogis. Kalau kayak gitu gimana Pak? Ya, tidak apa-apa, itu mah beda. Tapi kan ada juga pakar yang lain mungkin yang bicara, cari Oh, iya. lagi pakar yang lain dulu, baru kalau tidak ada boleh pakai. Karena tidak ada di sini, tidak ada keterangan gitu. Misalnya dalam buku lain, misalnya Saduloh atau Saduloh mengatakan dalam buku filsafat titik-titik, misalnya ungkapkan gitu boleh. Sebagai pengantar untuk membedakan bahwa Saduloh yang pertama dengan Saduloh yang ini tuh bukan Saduloh yang sama loh. Gitu. Ya Pak. Gitu ya. Ya Pak. Dan undang-undang itu termasuk bentuk kutip ya. Sehingga harusnya di kaidah pengutipannya dipakai. Ya Pak. Nah, begitu mungkin ya untuk cara pengutipan dan lain-lain mungkin nanti itu bicara tentang kaidah kebahasaan atau tata cara pengetikan dari sebuah ya penulisan karya tulis ilmiah. Entah apakah ada lagi pertemuan khusus atau memang bagaimana saya tidak tahu. Yang pasti ini secara kontennya sudah benar. Hanya permasalahannya tadi diksi, struktur kalimat, dan cara-cara pengutipannya yang perlu diperbaiki. Gitu ya. Ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini gimana? Baik, masih ada yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga perkenalkan diri, terus dari angkatan mana? Nama saya Irmawati Indriani dari angkatan 2018. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Urutan pembahasan latar belakang yang baik itu seperti apa ya, Pak? Urutannya? Urutannya. Urutan pembahasannya, misalnya yang paragraf pertama membahas tentang pengertian-pengertian. Topiknya tentang apa, Mak? Ya udah yang tadi aja, Pak, cerpen. Yang tadi aja cerpen ya. Kalau di latar belakang masalah ya ungkapkan tentang apa yang menariknya dari cerpen. Selanjutnya mau diapakan cerpen. Jadi bukan pengertian cerpen ya. Jadi kan tadi saya katakan di sebuah latar belakang masalah tidak boleh ada pengertian-pengertian, tidak boleh ada definisi-definisi. Jadi kalau tadi topiknya cerpen, ya berarti di awal paragraf akan bicara tentang apa yang menarik atau mengapa cerpen ini menjadi menarik untuk dikaji. Nah nanti yang selanjutnya ya bergantung pada lanjutan topiknya. Cerpen ini dalam konteks pembelajarankah? Cerpen ini dalam konteks penulisankah? Cerpen ini dalam konteks pembacaankah? Atau cerpen ini dalam konteks alih wahana sastrakah? Gitu. Berarti di paragraf pertama itu nggak harus melulu tentang apa menjelaskan pengertiannya, Pak ya? Misalnya Tidak menurut boleh, siapa?
Tidak boleh ada pengertian. Pernyataan menurut pakar gitu. Iya, harus ada pernyataan menurut pakar mah. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Teh Irma gimana? Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, karena tadi pertanyaan terakhir, buat Akang dan Teteh, saya boleh minta dinyalakan dulu webcam-nya untuk dokumentasi. Semangat Akang dan Teteh untuk menyalakan dulu webcam-nya buat dokumentasi. Terus jangan lupa isi daftar hadir. Nanti ada di ini, masuk ke chat, ada di sana. Maka silakan untuk sesi dokumentasi. Silakan untuk sesi dokumentasi dari mana? Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sudah, Kang? Satu slide lagi, Kang. 1, 2, 3. Sudah, Kang. Enggak dilanjut. Baik, terima kasih buat Akang Teteh yang udah menyalakan webcam-nya. Sebelum ke penutupan, saya akan mengulas kembali mengenai topik bagaimana cara membuat latar belakang yang baik dan benar pada skripsi. Yang pertama, tadi jika di latar belakang masih menggunakan definisi, konsep, teori, itu harus dihapus. Lalu bagaimana harus diganti menjadi pernyataan para pakar. Lalu yang kedua, apakah di latar belakang itu harus menafsirkan pengarang? Dan jika kita menafsirkan pengarang, itu latar belakangnya salah. Yang seharusnya kita tuh menafsirkan maksud dari pengarang tersebut. Lalu harus memahami dan menafsirkan pernyataan pakar dengan ulasan dari kita sendiri. Lalu yang ketiga, apakah pernyataan pakar harus banyak? Nah, untuk pernyataan pakar itu harus 3, tidak boleh kurang pertanyaan dari pakar tersebut supaya untuk pembanding dari pernyataan tersebut dan untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk syarat 3 pakar ini itu harus berbeda dan dari buku yang berbeda juga. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah harus originalitas? Ya, itu harus supaya bisa membuktikan bagaimana kita membandingkan dari pernyataan tersebut dengan pernyataan yang kita buat. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah harus ada opini? Ya, itu harus ada. Baik, segitu saja dari saya. Buat Akang dan Teteh, terima kasih telah hadir di klinik skripsi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali pada pertemuan klinik skripsi yang selanjutnya. Buat Pak Aris, terima kasih yang telah memaparkan materi tersebut. Langsung saja kita tutup mengucapkan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akang dan Teteh, jangan lupa isi daftar hadir ya. Sekali lagi, jangan lupa isi daftar hadir. Jangan lupa. Kang mau nanya boleh? Oh iya boleh, silakan. Di daftar hadir kan ada kolom buat isi catatan materi. Itu tuh rangkuman yang hari ini. Kita isi itu juga. Iya, kita mengisi. Ya, makasih Kang. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, dicukupkan.
Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan ya. Assalamualaikum semuanya. Ya, Pak. Makasih. Ya, dipersilakan untuk meninggalkan Nuhun Kang, teh. Zoom. Atur nuhun Kang Hagi yang bersedia menjadi moderator. Berisik. Kang izin bertanya Kang. Kenapa? Diaudin. Iya, kenapa? Mau nanya apa? Saya mau angkatan 2020 Kang, yang ikut aja ini acara ini. Boleh isi daftar hadir enggak? Iya, itu isi daftar hadirnya. Diisi. Boleh Kang? Iya. Wah, makasih Kang. Siap, sama-sama. Nu, Peh.